Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-23. Kata Imam An-Nawawi, Al-Hadithu Tsalis wal Ishrun, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamlani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard, was salatu nurun, was sadaqatu burhanun, was sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, kesucian adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun ucapan subhanallahi walhamdulillah, ini pahalanya keduanya memenuhi, atau masing-masing dari keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti yang nyata. Was-sabru diya'un, sabar merupakan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika, Quran bisa menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan mencelakakanmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berusaha.
fabai'un nafsahu, maka dengan usahanya dia menjual dirinya, famu'tiquha au mubiquha, ada yang membebaskan dirinya selamat dari api neraka, dan ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadits ini adalah hadits yang sangat agung. Di dalamnya terkumpul makna-makna yang menjelaskan syariat agama ini. Dan sebagaimana kata Imam An-Nawawi sendiri dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengomentari hadits ini, kata beliau, hada haditsun azim. Ini adalah hadis yang sangat agung. Wa huwa aslun min usulil Islam, yang dia merupakan pokok prinsip di dalam agama. Wa qad istamala ala muhimmatin min qawaidil Islam. Dan di dalam hadis ini terkumpul kaedah-kaedah yang penting di dalam agama Islam. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya hadis ini. Nah, hadis inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini bersumber dari sahabat yang dikenal dengan nama Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik kunyahnya, Al-Asy'ari nisbatnya. Nama beliau adalah Al-Harith bin Asim. Lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Malik. Adapun Al-Asy'ari itu nisbat kepada kabilahnya, nisbat kepada sukunya. Ada suku besar di kota Yaman namanya suku Asy'ariyun. Nah, beliau ini dari suku Asy'ari, makanya dikenal dengan Al-Asy'ari. Nah, beliau ini rahimahullahu taala, radhiyallahu taala anhu, bukanlah sahabat yang lebih terkenal dari beliau yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Ini dua sahabat yang berbeda. Jadi ada sahabat bernama Abu Malik Al-Asy'ari, ada sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Yang lebih terkenal memang Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Kalau Abu Malik Al-Asy'ari namanya Al-Harith bin Asim. Nah, keduanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini termasuk dari min kibaris sahabah, termasuk dari sahabat-sahabat senior, dan juga termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam bersama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ketika itu mereka di negeri Yaman, ya, maka mereka pun pergi bersama-sama menaiki kapal datang ke Madinah untuk bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari termasuk di dalam rombongan tersebut. Beliau bersama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini beliau meninggal karena suatu wabah yang tersebar di zaman itu yang dikenal dengan Ta'un Amwas. Nah, jadi di masa itu, di masa sahabat, ada suatu wabah penyakit yang tersebar di daerah Amwas, di negeri Syam tatkala itu. Dan ini terjadi di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana gubernur kota Syam tatkala itu adalah sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, karena wabah yang tersebar ini, beliau Abu Malik Al-Asy'ari meninggal karenanya. Bahkan disebutkan dalam sejarah, dalam satu hari itu ada 4 sahabat yang meninggal dunia. Yang pertama sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua gubernur negeri Syam sendiri, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian yang ketiga sahabat Syarahbil, dan yang keempat sahabat ini Abu Malik Al-Asy'ari meninggal di hari yang sama karena Ta'un Amwas, wabah penyakit yang tersebar tatkala itu.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu banyak, hanya sekitar 27 hadis. Salah satunya hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Kesucian adalah separuh dari keimanan. Lihat lafadznya, at-tuhur, kesucian. Syatrul iman adalah separuh dari iman. Kesucian separuhnya iman. Ini lafadz hadits yang benar. Ada tersebar di tengah masyarakat kita ucapan yang mirip dengan ini, tapi bukan hadits Nabi, yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ini bukan hadis Nabi ini, Pak. Ini kalau dikatakan hadis, ini hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadisnya Nabi. Yang merupakan hadis Nabi, at-tuhur syatrul iman. Kesucian sebagian dari iman. Bukan kebersihan sebagian dari iman, bukan. Tapi kesucian. Apa bedanya antara kebersihan dan kesucian? Oh, sangat berbeda. Karena kalau kebersihan hanya sebatas bersih badannya, tidak ada nilai ibadah di situ. Nah, kalau nazafah, jangankan orang muslim, orang kafir juga melakukannya, bersih-bersih. Nah, tapi kalau sudah dikatakan kesucian, itu bersih luar dan dalam. Bersih hatinya, bersih badannya. Makanya lebih utama kalau dikatakan at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah sebahagian dari iman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan at-tuhur dengan mendammah huruf ta-nya, tuhur, maknanya adalah al-fi'il alladhi yaf'aluhul insan lit-taharah. Dia adalah perbuatan, ya, yang dilakukan oleh seseorang untuk bersuci. Itu kalau di dhammah huruf ta-nya. Beda kalau kita fathah huruf ta-nya, yakni dibaca tahur. Nah, kalau dibaca tahur beda artinya itu. Kalau dibaca tahur artinya media yang kita pakai untuk bersuci. Nah, ini perbedaan nih, bahasa Arab itu, Pak, beda harakat, nah, beda makna itu. Sama dengan wudu dan wadu. Kalau wudu, perbuatan berwudu, mulai dari mencuci tangan, ya, kemudian kumur-kumur dan menghirup air, mencuci wajah, tangan, dan seterusnya sampai kaki, itu wudu. Tapi kalau di fathah huruf wawnya, wadu, kalau kita baca wadu, maka maknanya air yang dipakai berwudu. Nah, beda sudah, ya kan? Sama perbedaan dengan suhur dengan sahur. Nah, biasanya kalau kita Ramadan makan sahur, mau puasa makan sahur dulu, ya kan? Nah, itu beda itu. Kalau kita baca suhur, sinnya di dhammah, maka maknanya perbuatan makan sahur. Tapi kalau di fathah sahur, itu yang bahasa kita, sahur itu maknanya makanan yang kita makan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan at-tuhur, perbuatan bersuci, itu adalah syatrul iman, separuhnya keimanan. Ulama juga mengatakan bahwa taharah itu ada dua. Ada namanya taharah hissiyah, ada namanya taharah maknawiyah. Nah, kalau taharah hissiyah, yakni bersuci dengan menjauhkan diri kita dari segala macam kotoran, baik itu berupa najis maupun hadas. Makanya ulama mendefinisikan yang namanya taharah adalah fi'lun yatarattabu alaihi raf'u hadasin au zawalu khabathin. Yang namanya taharah adalah perbuatan yang dengannya kita mengangkat hadas dan menghilangkan najis.
Nah, jadi ada dua pekerjaan itu. Kita angkat hadas kita dan kita hilangkan najis kita. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ini. Seperti di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Kata Allah memuji para penduduk Masjid Quba. Nah, di dalamnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam masjid itu rijalun, ada manusia-manusia yuhibbuna ayyatatahharu, mereka suka untuk bersuci. Mereka suka untuk bersuci. Kata para ulama, yakni mereka bersuci dengan menghilangkan najis dan hadas. Tatkala mereka membuang najis, tatkala mereka berhadas, baik itu buang air kecil ataukah buang air besar, mereka segera untuk mensucikan diri dengannya. Ini taharah jenis yang pertama, namanya taharah hissiyah. Inilah yang dibahas oleh ulama fikih. Kalau dibahas tentang hukum taharah, nah ini pembahasan ini. Kita angkat najis, kita angkat hadas, dan kita hilangkan najis. Nah, ada taharah jenis yang kedua. Taharah jenis yang kedua artinya taharah maknawiyah. Taharah maknawiyah artinya menghilangkan dan menjauhkan diri kita dari segala macam kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, itu taharah juga namanya itu. Mensucikan najis-najis kesyirikan. Mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Nah, inilah taharah yang ada dan harus kita dahulukan sebelum kita melakukan taharah hissiyah. Sebelum kita mensucikan badan kita, maka yang terpenting sebelum itu, sucikan hati kita, sucikan jiwa kita dari najis-najis kesyirikan, dari najis-najis kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taharah model atau macam seperti ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak di ayat Al-Quran. Salah satu contohnya misalnya di surat Al-Hajj ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tahhir baitiya lit-taifin. Kata Allah, dan sucikanlah rumahku lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Maksudnya apa? Ini di Makkah, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk mensucikan Ka'bah itu, untuk nanti orang-orang yang beribadah padanya. Sebab dulu di masa jahiliyah dulu, Ka'bah itu, bahkan di dalam Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala dan patung-patung jahiliyah. Bayangkan ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah tatkala itu, disembah oleh orang-orang musyrikin. Nah, orang-orang musyrikin dulu kan mereka agungkan juga Ka'bah itu. Masih ada peninggalannya agama Nabi Ibrahim, walaupun sudah berubah. Nah, mereka agungkan Ka'bah dan mereka jadikan patung-patung berhala mereka di sekitar Ka'bah. Nah, ketika Nabi SAW mentaklukkan kota Mekah di Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah, maka Nabi SAW menghancurkan semua berhala yang 360 yang ada di sekitar berhala tatkala itu. Turun ayat ini, wa tahhir baitiya lit-taifin. Sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang beribadah, untuk orang-orang yang tawaf di dalamnya. Maksudnya sucikan dari berhala-berhala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan di dalam Quran Allah juga membahasakan syirik itu dengan najis. Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Nah, karena kesyirikan itu adalah najis, Pak. Ini di dalam Al-Quran. Nah, juga terkandung di dalamnya makna mensucikan hati, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para sahabat Nabi, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atahharu liqulubikum wa qulubihinna.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian meminta kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi, suatu barang atau suatu hal, ya, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab. Kenapa? Dalikum athaharu liqulubikum wa qulubihinna. Sebab itu lebih suci bagi hati kalian. Nah, ini kesucian untuk hati. Itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Inilah kesucian hati. Bisa juga bermakna mensucikan dari dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat, apa kata Allah di surat At-Taubah itu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka zakat yang wajib dikeluarkan. Untuk apa zakat itu? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Mensucikan apa maksudnya? Mensucikan dosa-dosa mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah, taharah batin. Nah, ini lebih penting ini. Ada sebagian orang memperhatikan kesucian badannya, kerapian badannya, kerapian bajunya, kerapian pakaiannya, tapi tidak memperhatikan kesucian batin, Pak. Tidak memperhatikan kesucian hati. Padahal itu yang wajib dan lebih dahulu kita sucikan sebelum kita mensucikan badan kita. Iya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan sabda Nabi, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu separuhnya iman. Apa makna hadits ini? Ada yang mengatakan, dari sebagian ulama, pendapat ulama mengatakan sesuai dengan apa yang tadi kita jabarkan, ya. Maksudnya at-tuhur syatrul iman, kesucian separuh dari iman, yaitu tatkala dia meninggalkan dosa-dosa, ya, dan keharaman-keharaman di dalam syariat. Itu separuhnya iman. Loh, kenapa begitu? Meninggalkan dosa separuh iman? Karena di dalam agama ini cuma dua. Imma kita diperintah melakukan ketaatan, ya kan? Atau yang kedua, kita diperintahkan meninggalkan dosa. Berarti meninggalkan dosa separuhnya. Nah, ini para jamaah. Makanya Nabi sebutkan syatrul iman, separuhnya iman. Iya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama. Mereka menafsirkan, ya, at-tuhur syatrul iman. Taharah yang dimaksud di sini adalah mensucikan diri kita, mensucikan badan kita dari najis dan hadas. Nah, itu separuhnya iman. Ya. Berarti kalau berbicara tentang masalah ini, bahwasanya mensucikan hadas dan menghilangkan najis separuh dari iman, maka ini sangat berkaitan erat dengan amalan kita sehari-hari, yaitu wudu dan mandi besar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita mau sholat, diwajibkan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ketika kita jatuh dalam hadas besar, maka tidak cukup berwudu, harus dengan mandi. Itulah mandi besar. Ketika kita tidak mampu menggunakan air untuk wudu atau mandi, atau mungkin misalnya airnya tidak ada, maka syariat menggantikannya dengan tayammum. Nah, semua dari itu adalah tuhur. Semua dari itu adalah taharah, kesucian yang dengannya kita mensucikan diri kita dari hadas dan najis. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, kata sebagian ulama, bahwasanya mereka memandang at-tuhur syatrul iman, kesucian separuhnya iman, ini masih berkaitan dengan penafsiran yang kedua tadi. Karena iman terkadang ditafsirkan dengan solat. Contohnya firman Allah di dalam Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Allah itu tidak akan menyia-nyiakan imannya kalian. Nah, kata ulama ahli tafsir, maksudnya solatnya kalian. Iman ditafsirkan dengan solat. Allah tidak menyia-nyiakan solatnya kalian. Kenapa Allah berbicara tentang ini? Ya, karena ini ayat turun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merubah arah kiblat. Nah, perlu kita ketahui Pak, bahwa dulu di awal-awal Islam, kiblat kita, kiblatnya kaum muslimin itu bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Itu kiblat kaum muslimin pertama. Nah, ketika Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah supaya kiblat dipindah. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Orang Yahudi Pak, orang Yahudi besar kepala. Mereka berkata, lihat ini kaum muslimin ikut-ikutan kita. Karena dulu kiblatnya orang-orang Yahudi, kiblatnya mereka ke Baitul Maqdis. Nah, ini datang kaum muslimin ikut-ikutan sama kita. Nah, mereka besar kepala. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindah, supaya orang-orang Yahudi tidak besar kepala lagi. Dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala arah kiblat, ya. Naam, dan itu berlaku terus sampai hari kiamat, ya. Nah, Allah turunkan ayat ini karena sahabat merasa khawatir. Nah, bagaimana solat kami dulu ya Rasulullah, yang dulu kami menghadap ke Baitul Maqdis, apakah itu diterima? Nah, turun ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian yang dulu kalian menghadap Baitul Maqdis. Itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini sinkron dengan yang pertama tadi. Jadi ketika iman ditafsirkan dengan solat, maka kita katakan bahwa tuhur, kesucian separuhnya iman, maksudnya kesucian separuhnya solat. Sebab solat tidak mungkin diterima tanpa bersuci, ya kan? La tuqbalu solatun bi ghairi tuhur. Solat tidak diterima tanpa bersuci. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yaqbalullahu solata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sinkron dengan ini. Kemudian ada juga yang mengatakan, menurut penafsiran sebagian ulama, dan ini sebenarnya saling mendukung juga, jadi tidak bertentangan insyaallah ta'ala. Mereka katakan bahwa tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah separuhnya iman. Maksudnya apa? Karena iman itu adalah ketundukan yang ada di dalam batin. Iman itu di mana letaknya, Pak? Di dalam hati. Ya kan? Sementara yang namanya taharah, yang namanya kesucian itu nampak di anggota badan. Ya kan? Nah, sementara di dalam agama ini terkadang yang namanya perintah, terkadang yang namanya syariat ada yang bersifat batin, keimanan, ya. Contoh tawakal kepada Allah, mahabbatullah, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Ini di dalam hati semuanya. Nah, sementara ada amalan-amalan yang zahir, yang nampak, yang lahir. Salah satunya wudu. Maka wudu dia mewakili amalan-amalan zahir. Maka pas kalau dikatakan dia adalah syatrul iman, separuhnya keimanan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan dari pendapat para ulama, at-tuhur syatrul iman, kesucian adalah separuhnya iman, ya. Karena taharah, seseorang yang bersuci, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala dan dilipat gandakan sampai separuhnya iman. Ada juga yang mengatakan seperti itu, ya, karena nanti akan kita sebutkan betapa besar memang keutamaan orang yang melakukan taharah. Kemudian yang terakhir, ada yang mengatakan bahwasanya iman di sini at-tuhur syatrul iman,
bahwa taharah adalah separuhnya iman, karena iman itu akan menggugurkan dosa. Iman dan Islam akan menghapuskan dosa. Makanya kata Nabi SAW, orang yang dia kafir kemudian masuk Islam, dengan Islam dan imannya menggugurkan semua dosa-dosa yang telah dia lakukan dulu, sama seperti bayi yang baru lahir. Itu orang yang baru masuk Islam, maka dia menggugurkan dosa-dosa semuanya. Nah, ini mirip dengan taharah. Orang yang berwudu disebutkan di dalam hadis, tatkala dia mencuci tangannya, tatkala dia mencuci wajahnya, tatkala dia mencuci lengannya, maka dosa-dosanya berguguran bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang turun dari badannya tatkala dia berwudu. Mirip kan? Nah, ini maka dikatakan bahwa at-tuhur, kesucian, adalah separuhnya iman. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu seperti yang pernah kita jelaskan, secara bahasa artinya pembenaran. Percaya, orang yang beriman maksudnya percaya. Percaya apa? Nah, ini kita perlu pahami iman menurut istilah syar'i yang didefinisikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata mereka, iman itu adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapan di lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan anggota badan. Iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Yazidu bi ta'atir rahmani, iman bisa bertambah karena ketaatan kepada Allah, wa yanqus bi ta'atis syaitani, dan dia berkurang karena lebih mentaati syaitan ketimbang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bilang kan iman itu naik terus. Apa? Iman itu naik turun. Nah, ketika misalnya ya dia lagi beribadah, dia melakukan ketaatan, dia menghadiri majelis ilmu, dia mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, bertambah itu iman. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan maksiat, amalan-amalan yang sia-sia, terkadang terasa iman itu berkurang. Iman itu naik dan turun. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam keterangan ini ulama mengatakan akan utamanya orang yang memperhatikan kesucian. Terutama tadi kesucian hati, kemudian kesucian badan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya ya memperhatikan kesucian hati tanpa badan. Islam itu agama yang bersih dan memperhatikan kebersihan bagi para pemeluknya. Makanya diutamakan juga itu. Iya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi sebutkan keutamaan orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang melakukan taharah. Di antaranya seperti yang tadi kita isyaratkan, menggugurkan dosa-dosa kecil. Menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau ada amalan, Pak, disebutkan dalam hadis, amalan ini menggugurkan dosa, amalan ini menggugurkan dosa. Kata para ulama, dosa yang digugurkan adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Nah, terus bagaimana dosa besar? Dosa besar tidak digugurkan kecuali dengan taubat nasuha. Nah, itu bedanya. Kalau dosa kecil, ya, dia mungkin melihat sesuatu yang diharamkan, gugur dengan kita melakukan ibadah solat, dengan kita bersedekah, dengan kita melakukan taharah, gugur dia. Tapi kalau dosa-dosa besar, ini tidak cukup dengan itu, tapi harus dengan taubatun nasuha, taubat yang jujur, taubat yang betul-betul taubat kepada Allah. Nah, disebutkan keutamaannya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'al 'abdul muslimu awil mu'minu." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, faghasala wajahahu, lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, ya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa dan kesalahan, yamduru ilaiha bi'ainaihi,
yang dipandang dan dilihat oleh kedua matanya. Ma'al ma au akhiri qatril ma, bersama dengan air yang mengalir dari badannya, atau bersama dengan tetesan-tetesan yang terakhir dari air wudu ya, yang membasahi tubuhnya. Fa idza ghassala yadayhi, kemudian tatkala dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka akan keluar semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kana batashatha yadahu, yang dilakukan oleh kedua tangannya. Nah, ma'al ma au ma akhiril qatril ma, bersama dengan air atau tetesan air yang keluar dari badannya ya, tatkala dia berwudu. Naam, fa idza ghassala rijlaihi, demikian pula tatkala dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu, maka akan keluar semua dosa dan kesalahan yang dilakukan ya oleh kakinya, yang mana kakinya mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, akan berguguran bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang keluar ya, atau tetesan-tetesan air yang mengalir tatkala dia berwudu. Nah, ini keutamaannya Pak, keutamaan orang yang berwudu ya. Maka dari sanalah ada sebagian ulama yang berpendapat kalau kita habis berwudu, air bekas wudu itu jangan disapu atau dilap dengan kain, karena kalau berguguran itu airnya itu menggugurkan dosa-dosa. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya berwudu, itu adalah tanda keimanan. Kata Nabi SAW, la yuhafid alal wudu illal mu'min, tidak ada yang menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Ini jamaah sekalian. Kemudian menyempurnakan wudu itu mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Hadisnya mana? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, ala adullukum, inginkah kutunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bihil khataya, akan suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan yang bisa mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Ini Nabi menawarkan kepada sahabat. Nah, ini salah satu metode pendidikannya Nabi, Pak. Terkadang Nabi itu memberikan pengajaran kepada sahabat dengan melontarkan pertanyaan. Sahabat tentu jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu jawaban para sahabat. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Walaupun terkadang mereka tahu, tapi mereka ingin beradab kepada Nabi. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, maka Nabi SAW pun menyebutkan itu amalan. Apa kata Nabi? 3 amalan. Isbagul wudu alal makarih. Kau sempurnakan wudu walaupun di saat-saat sulit. Sempurna wudumu. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkahmu menuju masjid Allah. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'das shalah, menyempurnakan salat atau menunaikan salat setelah salat yang datang berikutnya. Nah, ini kata Nabi, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Itulah orang yang berjihad, berjaga-jaga di perbatasan perang. Ini keutamaannya. Salah satunya apa? Menyempurnakan wudu. Baik. Kemudian jamaah sekalian, orang yang menjaga wudu disebutkan oleh Nabi SAW punya cahaya tersendiri nanti di akhirat. Dan Nabi menandai umatnya dengan hal tersebut. Nabi pernah ditanya Pak oleh para sahabat, ya Rasulullah, kamu kan kenal kami, terus bagaimana caranya engkau mengenal umatmu yang datang setelah kami yang belum pernah kau lihat ya Rasulullah? Nah, kayak kita inilah, tidak pernah dilihat Rasul, dan kita pun tidak pernah melihat Rasul. Bagaimana caranya engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Maka Rasul berikan perumpamaan Pak. Wahai para sahabatku, kalau ada misalnya segerombolan kuda hitam, ada segerombolan kuda hitam, kemudian salah satu dari kuda itu
ada kuda yang bercahaya. Ini maksudnya di arah kepalanya ada warna putih, kemudian di kaki dan tangannya ada warna putih. Ya, apakah kalian sulit untuk membedakannya? Ada kuda semuanya warna hitam, hanya satu yang berwarna putih. Susah tidak membedakannya? Kata Nabi SAW kepada sahabat. Kata sahabat, ya tidak susah ya Rasul kalau begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, begitulah aku nanti mengenal umatku. Kata Nabi SAW, umatku akan datang nanti pada hari kiamat gurron muhajjalin min atharil wudu. Ya. Tangan dan wajah mereka, kaki-kaki dan anggota wudhu mereka bercahaya karena sebab wudhu yang mereka lakukan tatkala di dunia. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Rasulullah mengenal umatnya yang belum beliau pernah lihat dengan cahaya wudhu yang kita lakukan di dunia. Nah, ini para jamaah. Kemudian dari keutamaan ya berwudhu atau bertaharah yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia juga merupakan sebab yang akan memasukkan ke dalam surga, sebagaimana sabda Nabi, ma min muslimin yatawaddau, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu, fayuhsin wudu'ahu, lalu dia membaguskan wudunya, thumma yaqumu fayusalli, kemudian setelah itu dia pergi salat rakaataini sebanyak 2 rakaat, muqbilun alaihi ma biqalbih, yang dengan itu dia khusyuk dalam menjalankannya, kata Nabi SAW, illa wajabat lahul jannah, melainkan orang yang seperti ini wajib baginya surga. Dan mungkin kita pernah dengar hadisnya Bilal, Pak. Bilal itu kata Nabi SAW, wahai Bilal, amalan apa yang selama ini kau kerjakan? Sungguh aku mendengarkan 2 sandalmu ya berada di hadapanku tatkala di dalam surga. Subhanallah. Ini keutamaannya Bilal, muazzinnya Nabi. Iya. Sandalnya Bilal sudah terdengar di dalam surga. Ini kabar gembira dari Nabi SAW untuk Bilal bin Rabah, bahwa beliau termasuk sahabat yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sandalnya sudah ada di dalam surga itu Bilal. Nah, Nabi tanya, wahai Bilal, apa amal yang kau kerjakan selama ini? Lihat jawabannya Bilal, Pak. Subhanallah. Kata Bilal, ya Rasulullah, banyak amalan yang kulakukan, tapi ada satu amalan yang paling aku harapkan. Ya Rasulullah, saya ini setiap kali berhadas, tidaklah saya berhadas melainkan saya berwudu, dan setelah berwudu saya sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Itulah amalan yang paling saya harapkan, dan itu dilakukan oleh Bilal sepanjang hidupnya. Ini amalan ini kayaknya biasa aja, Pak ya, tapi ternyata luar biasa keutamaannya, dan memang sulit untuk orang istiqomah itu. Setiap kali hadas dia wudu, setiap kali hadas wudu, sholat 2 rakaat, tiap saat seperti itu. Ini amalan yang dilakukan oleh Bilal, sehingga suara sendalnya sudah kedengaran di dalam surga. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian, disebutkan di dalamnya keutamaan berwudu, dan ternyata di sana ada sholat sunnah ba'dal wudu. Nah, mungkin kalau kita tahu, Pak ya, ada sholat tahiyatul masjid, ya kan? Ada juga sholat sunnah ba'dal wudu. Nah, makanya kalau misalnya kita mau masuk masjid itu, ya kan, kemudian kita berwudu, ada banyak sholat yang bisa kita kerjakan itu, Pak. Ada sholat sunnah ba'dal wudu, ya kan? Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat rawatib, ya kan? Qobliyah sholat fardu. Banyak sholat-sholat sunnah yang dikerjakan. Nah, yang diamalkan oleh Bilal itu adalah sholat sunnah sholat sunnah ba'dal wudu, sholat sunnah setelah wudu. Nah, ini para jamaah, dan haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah masuk, Pak. Yang berapa? Ya, 19 menit. Berarti masih taib. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tuhur syatrul iman. Ini baru satu penggal hadis yang kita bahas. Kemudian kata Nabi apa? Walhamdulillah tamlaul mizan. Nah, ini lebih luar biasa lagi nih.
Ucapan alhamdulillah pahalanya kata Nabi tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Subhanallah. Ini ucapan alhamdulillah. Kalimat yang sering kita lontarkan. Kalimat yang kita jadikan wirid kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kali dapat nikmat alhamdulillah kita ucapkan. Pahalanya tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Ini Nabi yang bilang, Pak. Nah, lebih hebat lagi kalau dia gabungkan wa subhanallahi walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah, kedua kalimat ini atau masing-masing dari kedua kalimat ini pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Allahu akbar. Nah, ini para jamaah sekalian menuntun kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu artinya apa, Pak? Zikir itu artinya ingat. Zikir artinya ingat. Nah, jangan sampai kita ini berzikir, lisan kita berzikir, tapi hati kita melayang-layang entah kemana. Itu bukan orang zikir namanya itu. Orang zikir itu lisannya menyebut, hatinya terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zikir yang hakiki. Nah, makanya kalau kita hanya sekedar ucapan subhanallah alhamdulillah, tapi hati kita tidak mengingat Allah, itu belum berzikir namanya, Pak. Nah, itu belum berzikir namanya. Zikir itu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ucapan ini memang mudah, ringan diucapkan, tapi sedikit orang yang memperhatikan kalimat ini, sehingga kalimat ini menjadi pahala yang sangat luar biasa. Tergantung orang yang mengucapkannya. Apakah hatinya ingat sama Allah atau tidak? Sebab kalimat itu bukan sekedar ucapan yang dilontarkan, tapi kalimat itu kalimat yang diucapkan ya dengan kita penuh ya perhatian terhadapnya dan menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Apa artinya alhamdulillah? Yang kita pahami, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan ini, Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Maknanya apa? Alhamdu dalam bahasa Arab, alnya di situ al-ahdiyah, yang bermakna pujian yang maha indah, yang maha sempurna kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Makanya yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian yang mutlak. Kalau selain Allah, pujiannya terbatas, pujiannya tidak mutlak. Karena pada manusia atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada yang tercela dan pasti ada yang terpuji. Adapun Allah mutlak, tidak ada sesuatu apapun yang bersumber dari Allah kecuali kebaikan. Makanya Allah itu selalu dipuji, kan? Mau dapat apapun kita ini di dunia ini, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, tetap kita mengucapkan alhamdulillah. Ya kan? Makanya yang pertama kita baca di dalam sholat kita alhamdulillah. Tidak ada tuntunannya kalau nanti kena musibah, tidak usah ucap alhamdulillah. Baca surat Al-Fatihahnya ganti. Nggak ada, kan? Tetap alhamdulillah yang pertama. Segala puji milik Allah. Padahal kita sedang dirundung musibah. Padahal kita sedang terkena musibah. Kenapa? Allah itu selalu dipuji walaupun kita dapat musibah. Makanya, Pak, tuntunan Nabi, kalau dapat nikmat, Nabi selalu mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang kurang mengenakan, alhamdulillah juga ucapan Nabi. Ucapan Nabi, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan dan kondisi. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang melahirkan pembesaran dan pengagungan kepadanya. Kalau pujian kepada makhluk, Pak, bahasa Arabnya madhun, pujian yang dia dipuji karena amalan yang dia lakukan. Bisa jadi dia tercela karena amalan yang lain.
Ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Nah, salah satu keutamaan ucapan alhamdulillah ini, pahalanya memenuhi timbangan. Allahu akbar. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya di akhirat nanti ya, amalan-amalan itu akan ditimbang oleh Allah. Globalnya ulama mengatakan nanti pada hari kiamat manusia ditimbang amal-amal perbuatannya, ya, terkadang yang ditimbang adalah catatan amalnya. Catatan amalnya ditimbang. Seperti dalam hadisul bitokoh yang punya 99 gulungan catatan dosa. Yang satu gulungan saja sudah sejauh mata memandang. Menunjukkan ada catatan-catatan amalan yang ditimbang. Terkadang juga yang ditimbang itu amalannya langsung. Allah timbang. Iya. Kemudian terkadang yang ditimbang itu orangnya langsung. Makanya disebutkan dalam hadis ada orang, ya, badannya besar, ya, luar biasa, tapi ketika ditimbang, ya, beratnya tidaklah seberat sayap nyamuk. Saking ringannya. Nah, amal kebaikannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perbanyak mengucapkan alhamdulillah, perbanyak mengucapkan zikir subhanallah alhamdulillah, karena ini dari perkara-perkara yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senantiasa diberikan taufik untuk bisa istiqomah berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.